Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang analisis data kuantitatif. Oke, saya Daeng Sundafa dengan NIM 1816030084. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis data. Menurut Ardana, analisis data adalah menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis, seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dari dua pengertian menurut para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa definisi dari analisis data adalah merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreativitas, dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data di sini berfungsi sebagai untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Dan analisis data bisa disebut juga sebagai pengolahan data dan penafsiran data. Baik, saya Adik Putra, NIM 1816030075. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis analisis data. Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, data bermuatan kualitatif. Data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ataupun penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipator, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Lalu yang kedua, data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif, hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran, seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Saya Semidesa Putri, NIM 1816030089, akan menjelaskan materi berikutnya tentang teknik analisis data. Yang pertama itu statistik deskriptif, dan yang kedua itu statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data secara
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang cara yang pertama pengumpulan data atau informasi, yang kedua mengolah hasil data pengumpulan, yang ketiga itu menyajikan data hasil pengolahan, dan yang keempat menganalisis data. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Konsep statistik inferensial itu yang pertama standar error. Peluang setiap sampel sangat identik dengan populasinya sangat kecil, meskipun inferensi populasi didapat dari informasi sampel. Yang kedua itu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Yang ketiga, uji signifikansi adalah cara mengetahui adanya perbedaan antara dua skor. Baiklah, saya Farmulana NIM 1916030153 akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok 6, yaitu mengenai statistik parametris dan statistik non-parametris. Sebelumnya, untuk penggunaan statistik parametris dan non-statistik parametris ini tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Yang pertama yaitu statistik parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau pengujian ukuran populasi melalui data sampel. Dan dalam statistik hipotesis, yang diuji ialah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik. Dan data yang diperoleh itu dari sampel. Selanjutnya yaitu statistik non-parametris. Statistik non-parametris tidak diuji atau tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 6. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.